السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas Rabbuna awalun bila mata, bahwa Rabb kita Allah Rabbul Alamin awal, tidak boleh ada pertanyaan kapan, tidak akan terjawab. Kapan Allah mulai ada, tidak akan terjawab, karena kapan berarti waktu. Sementara yang menciptakan waktu itu siapa? Allah. Berarti kalau Allah belum ada, ya nggak ada waktu. Maka betul-betul tidak boleh ada pertanyaan kapan. Wa akhirun bila muntaha, dan yang paling akhir tidak ada kesudahannya. Dalam hal ini sama dengan surga, sama dengan neraka, sama dengan penghuni surga, sama dengan penghuni neraka. Apa? Kekal selama-lamanya bersama kekekalan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada batas akhir. Itulah surga dengan penghuninya, itulah neraka dengan penghuninya. Ya, saya kira ini sudah ya. Termasuk wa ala arsyihi istawa, dengan segala keagungan dan kebesarannya Allah bersemayam di atas arsy. Bukan di arsy, bukan menempel di arsy duduk, bukan. Tidak ada kata julus, tidak ada kata duduk. Para salaf mengikuti apa kata Al-Quran, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu istiwa, bukan julus. Apakah berbeda? Berbeda. Julus semua orang tahu, duduk semua orang tahu duduk itu seperti apa. Seperti saya ini duduk di atas kursi, semua orang tahu. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, saya kira duduk sama. Menempel di kursi atau bangku, kursinya bergerak, ikut bergerak, kan begitu. Membutuhkan kursi, orang yang duduk di kursi berarti membutuhkan kursi, kan begitu. Orang yang duduk di atas bangku berarti membutuhkan bangku. Sedangkan Allah, apakah Allah butuh arsy? Apakah Allah butuh arsy? Tidak. Ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh apa-apa. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh Allah. Ghani. Maka Allah maha kaya, tidak butuh apa-apa. Tidak butuh arsy, tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh para nabi, tidak butuh para malaikat, tidak butuh disembah. Apakah Allah butuh disembah? Tidak.
Kita menyembah Allah, kebutuhan siapa? Kebutuhan kita, keperluan kita, manfaatnya di kita, bukan di Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari kita semua. Allah tidak mengambil manfaat dari Jibril, Mikail, para nabi, para rasul. Allah tidak butuh apa-apa. Termasuk sekali lagi, tidak butuh disembah. Jika Allah mentakdirkan, jika Allah menjadikan seluruh manusia hari ini semua menyembah Allah, semuanya taat kepada Allah, bahkan seluruh manusia hari ini baik semua, soleh semua, bertakwa semua, seperti Nabi Muhammad SAW. Sanggupkah Allah? Sanggup. Sanggup. Lah kenapa Allah tidak jadikan seperti itu? Karena Allah nggak butuh. Allah tidak butuh. Allah tidak mau seluruh manusia taat semua, soleh semua, beriman semua, lalu masuk surga semua, lalu neraka kosong. Allah tidak mau. Bahkan sumpah Allah apa? Masih ingat sumpah Allah tentang Jahannam? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh, ini sumpah Allah, keinginan Allah, sungguh Jahannam itu akan aku penuhi dengan jin dan manusia. Maunya Allah seperti itu. Justru surga malah kosong, kan begitu. Yang penuh itu neraka, surga kosong. Maksud kosong itu jumlah penghuni surga dengan surga itu sendiri sangat tidak berimbang, ya, sangat tidak berimbang. Satu orang mungkin mendapatkan ribuan bahkan jutaan hektar karena kosong tadi. Yang penuh sesak adalah Jahannam. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Adapun surga sangat-sangat tidak sesuai antara luasnya surga dengan jumlah penghuninya. Sahih Muslim menyatakan bahwa setiap 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? Masih ingat? 999. Setiap 1000 manusia yang masuk neraka adalah 999, satu yang masuk surga. Gimana tidak kosong? Ya, sedikit sekali. Kalau kita bersepuluh atau 15 orang masuk ke stadion besar yang kapasitasnya 200.000, kan kita bilang kosong. Cuman kita ber-15. Begitu kira-kira. Saking luasnya surga, saking sedikitnya yang masuk ke dalam surga. Berbeda dengan neraka. Kenapa? Ya, maunya Allah seperti itu. Maunya Allah seperti itu. Allah menjadikan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang beriman itu sedikit. Kita lihat saja urutan dari sekian miliar, mungkin sekian triliun mungkin ya, dari Nabi Adam sampai hari ini, sampai akhir zaman, entah berapa triliun manusia. Yang jadi nabi dan rasul berapa? Cuman 124.000, kan sedikit sekali. 0,00001% barangkali. Dari 124.000 itu yang rasul cuman 313 kira-kira. Kira-kira segitu. Ya.
Yang diceritakan dalam Al-Quran cuman 25. Makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Yang ulul azmi cuman 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Makin sedikit, makin sedikit. Semakin mulia, semakin sedikit. Yang Khalilullah, Khalilur Rahman cuman 2. Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Yang paling mulia di jagat raya alam semesta ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Manusia semakin mulia itu semakin sedikit. Nah, ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kalau prinsip demokrasi, kalau disetujui oleh orang banyak, berarti benar. Kalau yang setuju itu mayoritas 50% lebih, berarti bagus, berarti benar. Apalagi 60%, 70%, berarti benar, bagus. Sedangkan Allah mengancam Nabi alaihi salatu wassalam. Sekelas Nabi diancam oleh Allah. Wa in tuti'. Ini tuti' bukan tuti'u. Menunjukkan satu. Mukhatabnya itu satu, bukan 2, bukan 3, bukan jamaah. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahai Muhammad, seandainya engkau mengikuti wa in tuti' aktsara man fil ardi, mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya kalian akan sesat. Jaminan dari Allah Rabbul Alamin, jaminan sesat bagi orang yang mengikuti kebanyakan manusia. Prinsip ini dibalik oleh demokrasi. Kalau mengikuti kebanyakan manusia berarti baik, benar, gitu. Sangat berbeda. Oleh karena itu antum lihat perjalanan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Demokratiskah mereka? Jauh. Ambil contoh pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Demokratis apa tidak? Sangat jauh dari demokratis. Ya. Di Sakifah Bani Sa'idah, di situ mereka berembuk, bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan mengganti Nabi memimpin kaum muslimin. Bukan mengganti Nabi, sebagai Rasul, bukan. Tentu itu tidak bisa diganti. Untuk kapan kita berperang, siapa yang harus kita perangi, untuk mencambuk orang yang berzina, untuk merajam orang yang berzina padahal sudah pernah nikah, untuk menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Ini kan perlu pengganti. Itulah khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin di muka bumi. Awalnya agak sedikit tegang antara kaum muhajirin dengan ansar, dan berakhir dengan kesepakatan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah. Ada siapa di situ? Enggak ada siapa-siapa. Ibnu Abbas enggak ada, Ibnu Mas'ud enggak ada, Abu Hurairah enggak ada, bahkan Utsman dan Ali tidak ada. Ya, sahabat-sahabat besar enggak ada. Cuman segelintir, mungkin cuman belasan orang. Sangat-sangat tidak demokratis pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Lebih tidak demokratis lagi penunjukan Umar sebagai khalifah. Gak ada yang ikut. Kalau Abu Bakar masih mending, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada beberapa orang Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Adapun penunjukan Umar, gak ada satupun yang ikut cawe-cawe. Cuman satu orang. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, jika aku mati nanti, yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Begitu Abu Bakar wafat,
otomatis. Tanpa pemilihan, tanpa ribut-ribut. Kalau sekarang ya, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa fitnah, tanpa hujatan. Otomatis Umar menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Mudah, murah, tanpa biaya sepeser pun. Lihat hari ini, untuk pergantian seorang presiden saja, bahkan gubernur saja, bahkan bupati, wali kota, berapa miliar, berapa triliun itu. Ya. Dan setelah itu tidak ada jaminan lebih baik, lebih buruk mungkin, habis miliaran, triliunan. Sementara kita masih butuh dana untuk bangun ini, bangun itu, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, malah habis buat hal-hal seperti itu. Inilah demokrasi. Ya, kita lanjut 15. Wala yaqulu fi sifatir Rabb. Tidak boleh bertanya dalam sifat-sifat Rabb, sifat-sifat Allah. Tidak boleh ada pertanyaan kaif. 5. Bagaimana? Kenapa? Seperti apa? Seperti apa cara Allah bersemayam di atas arsy? Seperti apa cara Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya? Bagaimana caranya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Bagaimana Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Adam kan kecil sekali. Kedua tangan Allah tentu besar sekali. Gimana caranya? Ini semua tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Kaif? 5. Kenapa? Bagaimana? Tidak boleh. Jadi bagaimana? Telan bulat-bulat, telan mentah-mentah. Sami'na wa ata'na. Aku bersemayam di atas arsy. Telan bulat-bulat. Ya, Allah bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Telan bulat-bulat. Ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Mudah. Tidak membuang-buang tenaga dan pikiran. Inilah Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Selesai. Oleh karena itu para sahabat tidak habis waktunya. Begitu pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak habis waktunya untuk berpikir. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti begini, habis. Siapa mereka? Mu'tazilah, Ahlul Kalam, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Habis waktu membahas tentang ini. Oleh karena itu muncul nama bid'ah yang mestinya ilmunya adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Muncul nama bid'ah. Ilmu apa? Ilmu kalam. Gak pernah didengar oleh Nabi dan para sahabat, gak pernah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam menamakan ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu kalam. Gak ada, gak dikenal. Itu baru muncul setelah menyebarnya syubhat Khalifah Al-Ma'mun, yang terkena syubhat dari Ibnu Abi Du'ad dan lain-lain yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Nanti setelah ini akan dibahas oleh beliau. Berawal dari situ. Disinilah muncul pertanyaan dan sangat-sangat melelahkan. Waktu itu kita bahas bagaimana Ar-Razi lelah, Fakhrur Razi capek
menyesal, lelah sekali, menghabiskan waktu mempelajari akidah tauhid, tapi tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, capek, lelah. Beda dengan Rasul dan para sahabat, selesai, sangat selesai. Gak ada komentar macam-macam dari Rasul dan para sahabat terhadap ayat Allah. Was-samawatu madwiyatum biyaminih, bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Sudah selesai. Sudah selesai bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Selesai. Beda dengan Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, capek mereka membahas ini. Kalau Allah betul-betul menggulung dengan tangannya, berarti Allah punya tangan. Apa iya Allah punya tangan? Maka gimana caranya untuk meyakini bahwa Allah tidak punya tangan, tetapi tidak menolak ayat itu tidak dirubah? Ini yang bikin capek, ini yang bikin lelah, dan itu yang membuat Ar-Razi menyesal di akhir hidupnya, bahwa perjalanan kami hanya kila wa qalu, katanya. Lelah, kami terbelenggu oleh akal kami. Kalau terbelenggu oleh Al-Quran dan Sunnah, bagus, artinya diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini terbelenggu oleh akalnya sendiri. Karena ketika dengan akalnya mengatakan seperti ini, nanti mentok lagi seperti ini, nanti tidak bisa lagi, dan seterusnya. Maka antum kira mereka yang menolak ayat Allah apa adanya, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, bersepakat? Tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal tidak. Bahkan sesama Asy'ariyah, sama-sama Asy'ariyah, antum kira mereka bersatu, satu pendapat? Tidak. Lihat saja tentang sifat Allah. Apakah Asy'ariyah sepakat 20? Tidak. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 7. Tidak sepakat kan? Sama-sama keluar dari ahlu sunnah, sama-sama keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sepakat. Sama-sama menyatakan dirinya sebagai Asy'ariyah. Ada yang mengatakan sifat Allah itu 20, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 7. Beda dengan Ahlus Sunnah, beda dengan Rasul dan para sahabat. Mereka betul-betul satu. Mereka sama meyakini bahwa nama Allah sekaligus sifatnya, nama-nama Allah sekaligus sifatnya. Kalau nama Allah ada 99, ya sifat Allah ada 99. Dari nama itu, belum sifat yang bukan ada di nama. Seperti Allah bersemayam di atas arsy, ini kan sifat. Allah cemburu, ini kan sifat. Apakah nama Allah? Tidak. Allah berbicara, itu kan sifat. Apakah itu nama Allah? Al-Mutakallim? Tidak. Sifat Allah belum tentu namanya. Nama Allah pasti sifatnya. Berarti sifat Allah ada berapa? Ratusan, mungkin ribuan. Bagaimana dibatasi 20? Wahyu dari mana yang menyatakan bahwa sifat Allah cuma ada 20, bahkan 7, bahkan 13? Inilah mereka. Selain Ar-Razi, siapa lagi? Waktu itu pernah kita bahas, yang juga menyesal belajar filsafat. Kalau belajar filsafat tentang bagaimana air, bagaimana sifat api, bagaimana sifat angin, bagaimana sifat benda padat, benda cair, itu bagus sekali. Ini belajar filsafat dihubungkan dengan agama, apalagi dengan Allah Rabbul Alamin. Ini yang bikin sesat. Berbicara tentang Allah mestinya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah.
Ini tidak. Al-Ghazali, Imam Ghazali, sama beliau juga menyesal. Maka beliau bertaubat, dan ada yang menjadi saksi atas taubat beliau dari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, yaitu kitab beliau yang beliau beri judul Tahafutul Falasifah, kesesatan filsafat. Padahal di kitab beliau sebelumnya, ambil contoh misalnya kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin, itu wah luar biasa. Luar biasa beliau memakai ilmu filsafat itu. Di akhir hayat beliau menulis Tahafutul Falasifah, kesesatan filsafat. Akan tetapi, ini pelajaran bagi kita, karena beliau belajar tentang ilmu filsafat ini begitu dalam. Kata muridnya Ibnul Arabi itu sampai ke dasar-dasarnya. Maka ketika beliau ingin keluar dari ilmu filsafat, tidak sanggup. Tidak sanggup. Ini bahayanya syubhat. Maka kita lihat hari ini seseorang yang mantan firqah tertentu lalu rujuk ke manhaj salaf, sementara dia belajar ikut firqah itu belasan tahun, puluhan tahun, kemudian rujuk ke manhaj salaf baru setahun, 2 tahun, biasanya masih tersisa, ada saja sisanya. Ini bahayanya syubhat, ya. Beda dengan syahwat. Maka jika antum selamat dari syubhat, ini nikmat yang sangat besar. Jika antum dari kecil belum pernah ikut firqah apapun, ini nikmat. Jika antum pernah mengikuti satu firqah, kemudian sekarang tobat ke manhaj salaf, maka hati-hati. Terus belajar manhaj salaf, terus belajar. Ya. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita belajar setahun lalu ngajar, belajar setengah tahun lalu ngajar, padahal dia masuk di firqah itu belasan tahun, puluhan tahun. Nah, ini berbahaya, selalu ada sisanya. Ambil contoh Al-Ghazali, diketahui oleh muridnya Ibnul Arabi. Bahkan Al-Ghazali ini sempat mengaku dengan jujur, bido'ati fil hadis musjad, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Karena orang yang belajar filsafat, ilmu kalam, itu jauh dari hadis. Beda dengan ahlul hadis, apa-apa kembali kepada Nabi, apa kata Nabi, apa kata Rasulullah, bagaimana contoh dari Nabi. Begitu ahlul hadis, dikit-dikit kembali kepada Nabi, dikit-dikit kembali kepada Nabi dan para sahabat. Itulah ahlul hadis. Beda dengan ahlul kalam, beda dengan orang yang belajar filsafat. Satu ayat dilarikan kemana-mana, satu hadis dilarikan kemana-mana, dan akalnya sebagai pemutus, akalnya sebagai hakim. Sementara ahlul hadis akalnya ditundukkan di hadapan wahyu, akalnya ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para nabi, para rasul. Bahkan akal yang sangat sederhana, yaitu ayah tidak boleh membunuh anaknya. Ini kan akal sederhana, akal sama seluruh manusia. Maksud ayah membunuh anaknya padahal anaknya nggak salah apa-apa. Tapi ini ditundukkan karena ini perintah Allah, ini wahyu.
maka terpaksa dibuang akalnya. Kenapa? Karena datang wahyu menyuruh dia membunuh, menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini contoh besarnya. Ya, coba kalau kita di posisi beliau, coba ya bayangkan, cuman Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, mau terima dengan akalnya berat sekali. Berat sekali. Ya. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun dong. Lihat akal kita, saudara-saudara kita. Coba saudara-saudara kita yang menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, seandainya disuruh oleh Allah di posisi Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, kayak apa? Orang cuma suruh mengimani kalau setiap sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Berat. Saking beratnya di otak-atik. Dan itu betul-betul melelahkan sekali. Capek mereka. Sangat capek. Ya gimana nggak capek? Ayat dilawan. Coba kalau nggak usah dilawan. Oh ya, ini jam 3:30, berarti sepertiga malam yang akhir. Oh, Allah sedang turun ke langit dunia. Dan Allah turun ke langit dunia kan nyari-nyari. Nyari siapa? Nyari orang yang sedang berdoa. Akan aku kabulkan, mumpung Allah turun ke langit dunia, mencari-cari orang yang sedang berdoa. Aku akan berdoa memohon kepada Allah supaya anakku sembuh, supaya aku diberi anak, supaya aku dibukakan pintu rezeki. Ini salaf. Mudah, enak, bermanfaat, diamalkan. Mereka lelah, capek. Gimana nggak capek mau melawan ayat, mau melawan hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Oh, berbagai macam bahasa keluar dari mulut. Oh, itu kiasan saja. Oh, ini begitu. Oh, dan lelah itu. Kalau dikejar terus, lelah. Kenapa tidak seperti Nabi aja sih? Kenapa tidak seperti Abu Bakar, Umar? Kenapa tidak seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Diam. Mengikuti apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Titik. Tanpa harus bertanya nanti bagaimana sebelah sono, nanti sebelah sini sepertiga. Itu yang bikin lelah. Mau disamakan Allah itu dengan kita. Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, padahal di Ka'bah misalnya orang sholat kan menghadap ke sana kemari, ada yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat laut, barat daya, timur laut. Gimana Allah cara menghadapnya? Capek nih. Capek pasti berpikir. Udah nggak usah dipikir seperti itu. Terima apa adanya bahwa siapapun yang sedang sholat, maka dia sedang berhadap-hadapan dengan wajah Allah. Maka jangan pernah meludah ke depan. Sabda Nabi SAW. Berarti bukan kiasan. Kalau kiasan tidak akan diteruskan dengan ucapan seperti itu. Oh, ini cuman kiasan. Kalau kiasan, nggak mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Oh, itu cuman kiasan. Nabi mengatakan jangan meludah ke depan seolah-olah meludahi wajah Allah, kan begitu. Kalau harus terpaksa membuang ludah, maka ke bawah, ke kiri, atau dengan cara begini sambil beliau mencontohkan dengan kain. Kalau kita mungkin tisu dan seterusnya. Berarti bukan kiasan. Berarti memang betul-betul wajah Allah di depan wajah kita. Loh, kok bisa? Itulah Allah. Jangan samakan Allah dengan kita. Kalau kita tentu bingung sekali. Allah nggak ada bingung. Allah maha bisa, Allah maha kuasa. Udah terima apa adanya bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, siapapun dia, dimanapun dia. Terima apa adanya, selesai. Oleh karena itu pembahasan tentang akidah oleh Rasul dan para sahabat hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir nggak ada pembahasan itu. Jadi kata Allah dalam agama ini, iya. Kata Nabi begini, iya.
bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Iya. Selesai. Nah, kenapa para ulama, Syekhul Islam misalnya, apalagi kesininya Ibnu Qayyim misalnya, apalagi Syekh Muhammad Syakir misalnya, apalagi Syekh Albani, Syekh bin Baz membahas agak panjang, ya karena mulai muncul penyimpangan-penyimpangan mulai muncul. Di zaman Rasul dan para sahabat kan belum ada. Bahkan antum tahu Khawarij? Antum tahu Khawarij kan? Yang firqah pertama dalam Islam, yang oleh Allah, yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ya, mereka terima nggak kalau Allah bersemayam di atas arsy? Orang-orang Khawarij ini terima nggak? Terima. Orang-orang Khawarij terima kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Terima apa tidak? Terima. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, orang-orang Khawarij terima? Terima. Dan seterusnya, seluruh sifat Allah nggak ada yang ditolak oleh orang-orang Khawarij. Kesalahan orang-orang Khawarij belum separah itu. Kesalahan orang-orang Khawarij cuman sebatas minum khamr kafir, berjudi kafir, berzina kafir, kafir keluar dari Islam, kekal di neraka. Kesalahan Khawarij di situ. Dan tidak mau taat kepada penguasa, mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, bahkan melawan penguasa. Ali bin Abi Thalib dilawan, Utsman dibunuh kan. Adapun tauhid asma wa sifat belum ditolak oleh orang-orang Khawarij, diterima apa adanya. Ya. Jadi kesalahan kelompok sesat pertama dalam Islam masih ringan, masih ringan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib setelah membasmi mereka, memerangi mereka, membantai mereka, kalau diizinkan oleh Allah habis. Kira-kira 12.000, 2/3 dari mereka bertaubat, sisanya nggak mau bertaubat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dihabisi. Tapi sayang tidak habis, masih tersisa kira-kira 11 atau 12 belasan orang lah ya. Dan dari mereka itulah sampai hari ini ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib selesai memerangi mereka, membantai mereka, lalu ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah menurut Anda mereka itu kafir?" Ali menjawab, "Tidak. Mereka tidak kafir." Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya benar, tauhid asma wa sifatnya benar. Kesalahannya cuma di situ, meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir, dan itu jelas salah. Saking salahnya Nabi mengatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Tapi mereka di neraka kekal apa tidak? Kekal apa tidak? Tidak, karena tidak kafir. Ini luar biasa keadilan ahlu sunnah. Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh Khawarij, tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij. Nah, dari sini keluar hukum bahwa boleh memerangi sesama muslim, boleh memerangi sesama muslim kalau dia tidak mau taat kepada penguasa, kepada pemimpin ya. Nah, muncul aliran berikutnya apa? Nah, Qadariyah ini udah mulai nyerempet-nyerempet.
Kalau Khawarij tidak nyerempet sedikit pun tentang sifat Allah, seluruh sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah diyakini betul-betul oleh orang-orang Khawarij. Muncul aliran sesat kedua yang sudah mulai nyerempet-nyerempet tentang kehendak Allah, tentang takdir Allah, tentang catatan Allah. Siapa mereka? Qadariyah lebih buruk dari Khawarij. Karena kesalahan Khawarij sekedar fikih kan. Minum khamar kafir, berjudi kafir, ya. Tentang orang yang minum khamar, tentang orang yang berjudi, gitu. Mengkafirkan, dan ini kesalahan besar. Tapi ya itu tadi, masih muslim, belum kafir. Nah, kelompok sesat kedua ini apa tadi? Qadariyah udah mulai. Jadi membahas tentang takdir. Belum Allah bersemayam di atas arsy, belum. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, belum. Masih diyakini 100% itu. Bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tanganannya, dengan tangan kanannya, bahwa akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Semua masih diterima oleh orang-orang Qadariyah. Yang ditolak apa? Takdir itu ciptaan Allah. Ini ditolak oleh Qadariyah. Masalah takdir, Khawarij dan kaum muslimin yang ahlu sunnah tidak membahas ini. Artinya betul-betul takdir itu ciptaan Allah, kehendak Allah, tulisan Allah, dan itu ilmunya Allah. Mulai diutak-atik oleh orang-orang Qadariyah ini. Mereka akhirnya menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah bahwa takdir itu ciptaan manusia sendiri. Amal manusia itu ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Sudah mulai melanggar ayat, menolak ayat. Ayat apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi seluruh perbuatan kita ini, apa sholat, apa puasa, apa zakat, apa baca Al-Quran dan seterusnya, itu ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Maka Imam Bukhari membuat bab khusus dalam kitab beliau, apa? Khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba adalah makhluk. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Makhluk kan ciptaan Allah. Mana ada makhluk yang bukan ciptaan Allah? Nah, Qadariyah nggak mau terima ini. Jadilah mereka menyimpulkan bahwa takdir perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri. Lebih sesat lagi. Tapi Allah bersemayam di atas arsy belum ditolak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya belum ditolak. Baru kelompok sesat kemudian menolak ini. Apa? Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah tidak. Seluruh sifat Allah di Al-Quran dan Sunnah ditolak. Siapa? Jahmiyah. Diawali oleh seorang yang sangat sesat bernama Jaham bin Safwan. Sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama, mereka ini telah keluar dari Islam. Kenapa? Ya gimana masih disebut Islam? Ya, berapa ayat yang ditolak? Allah di atas tidak, Allah di bawah tidak juga. Pokoknya semua sifat Allah ditolak.
Karena bagi mereka yang boleh punya sifat hanya makhluk, yang bisa besar, bisa kecil, bisa baik, bisa buruk, bisa pintar, bisa bodoh, itu makhluk. Adapun Allah bukan makhluk, tidak boleh ada sifat. Jadi Allah tidak punya sifat. Jadi seluruh sifat Allah coret. Berapa ayat yang harus dicoret? Berapa ribu hadis yang harus dicoret? Ini luar biasa Jahmiyah. Maka Khalid bin Abdullah, penguasa wasit waktu itu di Syam, ya, Palestina, tidak ragu-ragu untuk menyembelih, membunuh dengan cara menyembelih salah satu tokoh Jahmiyah bernama Ja'ad bin Dirham. Setelah tidak mau taubat, tentunya kalau dia mau taubat, saya taubat, saya nggak mau lagi berkeyakinan Jahmiyah, nggak mungkin dibunuh. Nggak mau taubat. Setelah iqamatul hujjah, didatangkan para ulama, begini, nggak bergeming, dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Ya. Berbeda dengan pelaku syahwat. Saya tobat, saya nggak mau berzina lagi karena saya sudah pernah nikah. Saya tobat, saya nggak mau berzina lagi. Tetap dirajam apa tidak? Tetap dirajam apa tidak? Tetap. Saya tobat, saya nggak mau mencuri lagi. Saya tidak mau mencuri lagi. Tetap potong tangannya apa tidak? Tetap. Ya. Saya bertobat, saya tidak akan membunuh lagi. Cukup sekali saya membunuh. Tetap dikisos apa tidak? Tetap. Kalau syahwat tetap dihukum. Beda dengan syubhat. Saya bertobat, saya tidak akan meyakini lagi kalau takdir itu adalah ciptaan manusia sendiri. Saya akan meyakini, saya akan merubah keyakinan saya bahwa takdir adalah ciptaan Allah. Nah, sudah. Ya. Oleh karena itu antum harus tahu bahwa ratusan orang Bani Quraidah dibunuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena tidak mau bertaubat. Ya. Masuk waktu Isya. Silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Wala yaqulu fi sifatir Rabb kaifa wa lima illa syaqqun fillah tabaraka wa ta'ala. Orang yang sering bertanya tentang Allah, kaif wa lima, bagaimana, seperti apa iya apa tidak, ragu. Mukmin apa kafir? Kafir. Beriman itu tidak mengenal ragu, jadi yakin betul, baru dikatakan beriman. Ketika mikir, apa iya ya, tapi mungkin benar juga ya, tapi apa iya ya. Nah, jika antum mengalami seperti itu, cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Ini pasti setan, sebagaimana kemarin kita bahas. Setan datang pada kita bertanya, siapa yang menciptakan langit? Kata setan, jawablah Allah. Kata setan itu, memang setan itu menipu. Tidak menipu itu diawali dengan kebenaran, namanya juga menipu. Kalau setan itu mengatakan ayo berzina, ayo minum khamar, ayo berjudi, itu tidak nipu. Orang kita semua tahu kalau itu semua haram, karena terdorong oleh syahwat. Siapa yang menciptakan bumi? Kata setan, Allah. Kata setan, Allah, dan itu benar kan? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan gunung? Kata setan, Allah. Akhirnya kata setan, siapa yang menciptakan
Allah. Lah Allah sendiri yang menciptakan siapa ya? Itu setan. Jika engkau merasakan seperti itu, cepat-cepatlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi. 3 jenis ta'awudz. Enggak mungkin kita bisa menang melawan setan, enggak mungkin. Tanpa pertolongan Allah. Gitu. Beriman, sholat, bahkan sujud 1 kali enggak mungkin kita bisa melakukan tanpa pertolongan Allah. Maka betul-betul kita memohon pertolongan kepada Allah. Maka jangan sombong. Jangan mengandalkan amal kita. Maksud saya Allah sesatkan saya dari kecil enggak bertua. Maksud saya yang berbakti kepada orang tua, kok Allah sesatkan? Nah, ini sombong. Saya kalau apa-apa sama teman saya selalu ngalah. Maksud saya yang selalu ngalah disesatkan oleh Allah? Sombong. Saya selalu bangun malam, saya sholat selalu jamaah. Maksud sih akhirnya saya disesatkan oleh Allah? Sombong. Enggak ada yang tidak mungkin. Ya, enggak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu jangan sombong. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.